Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Musabur Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Musabur Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada Musabur Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini saya temani sama Mas Roni, dan insyaallah malam hari ini kita akan melakukan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu medialisasi terkait salah satu ini penceramah ya, penceramah dan sangat luar biasa isinya. Saya nggak tahu beliau itu siapa, nggak ada keterangannya tadi ya? Iya, nggak ada keterangannya, nggak ada namanya juga. Cuman beliau itu, statement beliau itu mengatakan kita harus memiliki persiapan, dan persiapan itu bukan persiapan yang sembarangan ya. Saya mendengarnya pun agak sedikit ini ya, pakai antara iya dan tidak itu, antara siap dan tidak itu. Tapi sebenarnya manusia harus dipersiapkan untuk apapun itu. Statement beliau, ceramah beliau itu bahwasanya akan ada step down tentang komunikasi ataupun alat komunikasi di dunia ini itu akan tidak berfungsi. Beliau berbicara atas dasar dalil atau hadis Rasulullah SAW terkait peperangan, terkait alat komunikasi yang tidak akan berfungsi lagi. Terus kita akan kembali ke zaman seperti dulu, zaman Rasulullah, akan mengalami hal-hal yang sangat kalau diceritakan sedikit mengerikan ya. Teknologi komunikasi semuanya akan hancur, tidak berfungsi lagi. Dan beliau juga menjelaskan tentang tanda-tanda itu sudah tinggal satu lagi, kata beliau. Tinggal satu tanda besar dan itu mulai terjadi. Sudah terjadi. Yang tiga sudah terjadi, tinggal satu lagi tanda besar. Dan beliau itu mengatakan bahwasanya akan ada pemimpin yang akan dibeat, ataupun pemimpin yang akan sosok pemimpin yang akan dibeat di Mekah. Beliau mengatakan seperti itu. Waktunya kapan, tapi beliau tidak tahu, dan siapa orangnya juga tidak tahu. Dan ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait ceramah yang ini. Satu, teknologi yang akan hancur, apakah memang kedepannya akan hancur ataupun tidak berfungsi. Dan nanti kita coba berdialog dengan sosok gaib yang mengetahui tentang hal ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya dan semuanya. Untuk seluruh pada Musabur Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya seperti ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Roni, siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk membentengi semua ruangan lingkup yang ada di sini, semua ruangan yang terbentengi dari pasukan hujan, semua terbentengi cahaya-cahaya dari sang yang nur cahaya nirwana, termasuk semua benteng semua keluarga, tidak ada efeknya di bisa segala situ. Sang yang nur cahaya nirwana, hanya energi yang seakan yang bisa masuk dalam tubuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang diizinkan oleh Sang yang nur cahaya nirwana, yang sudah menjadi pengikut Sang yang nur cahaya nirwana, yang mengetahui tentang komunikasi yang akan datang, tentang kisah ataupun tragedi hancurnya alat komunikasi, yang mengetahui itu, yang diizinkan oleh Sang yang nur cahaya nirwana. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator
Saya percaya dengan Allah, silakan. Semua yang benteng-benteng menyelesaikan dengan sesat. Ruangan ini terbentengi, tidak bisa ditembus oleh pasukan Dajjal, jin fasik. Terbentengi dengan cahaya dari Sang Yang Bercahaya. Semua sinkron dengan sesat. Assalamualaikum. Menyesuaikan dengan jasad dan ruh orang. Kita suaranya langsung tersambung. Bisa bahasa manusia, khusus bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Salah satu penjaga Penjaga? yang ada di Tanah Jawa. Oh, salah satu penjaga Tanah Jawa. Kalau boleh tahu, Anda dari golongan apa? Manusia. Manusia? Ah. Boleh diceritakan Anda di Jawa sebelah mana? Apa itu? Ada apa? Untuk menstabilkan di jasad ini. Oh, ya silakan. Silakan disinkronkan. Dari manusia. Sudah apa belum? Boleh saya melakukan sesuatu kepada Anda? Silakan. Mohon maaf sebelumnya kalau saya tidak sopan, tapi ini perlu saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya dari Sang Yang Bercahaya. Jika makhluk di depan saya berbohong atau berdusta, badannya akan terpotong-potong dan langsung hancur. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau saya tidak sopan, Mbak. Saya mungkin dialog saya mengganggu Anda. Saya mohon maaf. Tidak apa-apa. Memang sudah bagian dari kami. Ya, alhamdulillah. Untuk menjelaskan tahap demi tahap. Apa yang saya maksud? Iya, Oh, Anda sudah mengetahui itu. memang kami ditugaskan Oh, seperti ya. salah satu untuk membantu Iya. perjuangan
mengganggu. Iya, Mang. Ini bisa dimatiin dulu nggak? Iya. Itu distabilin. Energinya di sini banyak mengganggu ya. Di belakang saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sang Yang Nurjaya. Terbentengi berlapis-lapis ruangan ini, terbentengi berlapis-lapis cahaya dari Sang Yang Nurjaya. Allah melingkar semuanya, menutupi atas bawah langit, semuanya tertutup selama-lamanya. Iya, udah enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, takutnya ini. Sudah cukup apa belum? Masih banyak. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah. Digunakan medianya. Air Zam-Zam. Bentengi, Mang. Iya, ya dicol. Janganlah, nggak enak. Biarin aja. Iya, kondisinya seperti ini di sini. Coba, Mang, dibentengi dulu, Mang. Protek sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke ini ya, ke alam nyata. Itu membuat Anda terganggu ya? Iya. Dicolek aja nggak apa-apa, itu lah dikit, itu sebentar itu. Iya, saya tidak berani menanyakan nama Anda. Saya salah satu utusan dari Prabu Siliwangi. Iya, salah satu. Allahu Akbar. Terima kasih, sampaikan terima kasih kami kepada beliau sudah memberikan kesempatan buat kami untuk berdialog dengan utusan beliau. Mungkin pertanyaan saya, Anda sudah membacanya dari pikiran saya, dari uap saya. Mungkin Anda sudah mengetahui itu. Bukannya sudah membaca, hanya saja sudah waktunya. Oh, sudah waktunya. Untuk menyampaikan ke Iya. kalian semua, karena semuanya ada tahap-tahapannya untuk dijelaskan. Untuk siapapun yang mau mengikuti. Iya. Karena masa dan waktu kita tidak ada yang sama di alam kalian. Iya. Karena di alam kami, waktu itu sungguh sangat cepat. Berbeda dengan alam manusia. Makanya kami sangat mudah untuk mengetahuinya. Allahu Akbar ya. Hanya saja kami juga sama seperti kalian. Kami hanya patuh dan taat kepada pemimpin. Tidak sanggup menjelaskan apapun kalau bukan tugas kami untuk menjelaskan. Iya. Berarti ini salah satu tugas Anda ya. Allahu Akbar.
Semoga penjelasan nanti yang akan Anda sampaikan kepada kami semuanya bisa kami terima, bisa kami pahami. Amin ya Allah. Agar bisa mengambil sikap harus bagaimana. Iya, silakan. Persiapkan diri kalian semua. Sama. Karena waktunya yang sebetulnya sudah mendesak. Hanya alam saja yang membedakan. Semuanya sudah diturunkan. Hanya menunggu saat-saat bagaimana yang dijelaskan dengan apa yang kalian pahami dengan Islam yang sudah dijelaskan semuanya. Iya. Tentang fase dan pejabatnya dan masanya. Tanda-tandanya sudah mulai semakin banyak. Bahkan salah satu tempat yang paling disucikan di muka bumi. Iya. Kenapa dengan tempat itu? Sudah mulai berganti. Sudah mulai berganti. Apanya? Kepemimpinannya. Karena masa itu sudah dijelaskan semuanya. Bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahu Akbar. Kalau sudah seperti ini udah kerasa merinding semua. Kalau di dunia kami, di alam kami, ini sudah mencapai fase yang kedua ataupun pintu yang kedua. Saat ini sudah masuk ke pintu yang kedua. Iya. Nanti akan mencapai tahapan di mana pintu-pintu itu akan terbuka. Salah satunya sudah dipersiapkan semua. Semua tentaranya pun sudah disiapkan. Tentara. Sudah dibangun kerajaan semuanya. Allahu Akbar. Di mana tempat yang paling suci di muka bumi sudah dibagi dua. Ya. Allah. Dengan bangsa iblis yang sama mempersiapkan kekuatannya untuk memasuki alam manusia. Untuk memasuki alam manusia.
persiapkan semua. Toh merenung jadinya mikir. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah. Apakah pasukan yang Anda maksud yang sedang dipersiapkan ini adalah yang kami ketahui tentang pasukan Panji Hitam? Sebaliknya, kalau pasukan iblis yang lebih utama. Pasukan iblis ya. Kalau pasukannya Kenapa dengan pasukannya? masih belum jelas. Masih belum jelas. Allahu Akbar ya. Mereka mulai menguasai alam manusia melalui akal pikirannya Iya. yang sudah ditanamkan mulai awal manusia diturunkan ke muka bumi, dilahirkan, sudah tertanam sifat-sifat iblis itu tadi. Sudah mulai dikembangkan semua. Sifat-sifat iblis yang ditanam pada manusia Sudah mulai muncul. Apakah itu pengaruh dengan keseimbangan alam? Keseimbangan alam yang menyebabkan manusia makanya alam tidak akan seimbang lagi. Iya. Atas ulah manusia. Karena ulah manusia itu ya. Oh iya, nyambung juga. Karena lubang hitam sudah mulai muncul. Itu yang akan menghilangkan semuanya. Ada di mana itu lubang hitam? Di atas? Apa dulu yang pernah kita? Iya, Oh iya. Iya, paham. semua ada di situ. Yang akan menyebabkan semuanya tidak akan ada fungsinya. Allahu Akbar. Teknologi yang akan tidak berfungsi karena lubang hitam itu. Iya, Mang masih ingat lubang hitam dulu waktu kita mediumisasi? Lubang hitam itu yang masih dipersiapkan. Oh iya. Akan mewujudkan di hadapan manusia Allahu Akbar. dan akan bisa dilihat dengan mata manusia. Iya.
akan kembali ke masa. Semua akan kembali ke masa lalu. Kalau menurut Anda, bagaimana ya persiapan yang terbaik untuk umat manusia di kehidupan masa saat ini untuk menyambut masa yang akan datang dengan kondisi yang mungkin di luar prediksi manusia? Sebetulnya kalian sudah paham semuanya. Iya. Kalau memang manusianya ingin mengkaji lebih dalam tentang keislaman itu, bukankah semuanya sudah dijelaskan? Ada semuanya. Iya, sebenarnya ya kami diberikan bocoran lewat guru kami. Cuman kami masih proses juga. Dan semoga itu yang kalian ketahui. Iya, hanya sedikit. Di umumnya Islam pun sebetulnya sudah seperti itu. Tidak ada yang mengubahnya. Apa yang diikuti itu hanya mengembalikan Islam yang sebetulnya, Mengembalikan Islam ataupun Islam yang sesungguhnya Islam, bukan mengubah tentang Islam itu, tetapi mengembalikan Islam yang sebenarnya. ya. Berarti saat ini sudah jauh sekali Islam saat ini dan Islam yang dulu. Pemahaman manusia yang menjauhkan itu, Pemahaman manusia. bukan tentang agamanya. Apa yang disampaikan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Iya, iya. sudah jelas. Tidak ada yang salah sedikit pun. Bahkan setiap manusia, setiap muslim di dunia ini sudah mengetahuinya. Hanya saja mereka tidak mau memahami yang sebetulnya. Allahu Akbar. Karena semuanya sudah takdirnya dari Allah. Siapa yang ingin mengetahuinya, siapa yang ingin kembali kepada Tuhannya, semuanya hanya bisa dengan mengkaji kolbunya. Karena ilmunya Allah tidak akan masuk melalui akal pikiran manusia. Maka Memang. saya jelaskan, semuanya sudah ada. Iya. Tidak ada yang berubah tentang Islam itu. Tidak ada yang berubah tentang Islam itu. Ya. Hanya daya tangkap manusia saja. Yang merubah itu semua ya daya tangkap manusia ya. Yang mulai Ya. mengikis keislaman yang sesungguhnya. Dengan pemahaman-pemahaman yang sulit untuk dijelaskan tentang Islam, yang sesungguhnya Islam itu tidak untuk menyulitkan manusia, tidak hanya untuk agama Islam saja, Iya. untuk
untuk semua umat di muka bumi. Kalau mau mengkaji Islam lebih dalam, menggunakan hatinya yang kalian pahami dengan kolbu. Di situ semuanya bisa dipahami. Ya. Ya, kadang memang semuanya tidak terlepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, pemahaman manusia yang lebih dalam tentang Islam. Allahu Akbar. Hidayah perlu diusahakan. Hidayah baru ada kalau diusahakan, ada usaha gitu maksudnya. Bukankah diciptakan Allah hanya untuk usaha? Iya, benar-benar harus berusaha. Allahu Akbar. Iya, iya. Tapi boleh saya curhat kepada Anda ataupun menyampaikan keluh kesah kepada Anda? Silahkan. Iya, ini juga mewakili saya. Dahulu perjalanan mendalami keislaman, ketauhidan yang benar itu sampai bertemu dengan saat ini, ajaran ini yang menurut saya ini yang akan saya pegang sampai akhir hayat saya. Itu melalui proses, dan prosesnya itu saya melalui bertemu dengan ulama. Maaf, saya nggak menyebutkan menjelek, nggak semuanya ulama, cuman pemahaman saya aja yang saya alami. Bertemu dengan tokoh agama yang dia selalu ceramah dengan kebaikan, tapi di balik ceramahnya atau usianya itu untuk kebenaran Islam, dan tapi di balik itu kehidupannya di luar apa yang dia ceramahkan. Dan Allah memberitahukan saya dengan mata kepala saya bahwa ketika ulama itu melakukan hal yang dilarang agama, jadi dia ulama, tokoh agama, ceramahnya baik, tapi perilaku yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang dia ceramahkan. Itu saya mengalami sendiri, dan awalnya saya tidak percaya, tapi Allah mau memberitahukan saya dengan suatu kejadian bahwasanya oh ternyata kok seperti ini ulama, kiai, tokoh. Itu yang membuat orang terjebak kadang di situ. Tapi tidak semua tokoh ulama ya, mohon maaf sebelumnya, jangan tersinggung ataupun kiai ataupun ya, untuk semuanya. Ya, ini hanya sebagai pengalaman saya pribadi. Apakah itu salah satu hambatan atau ujian bagi seseorang ataupun manusia yang ingin mencari kebenaran Islam? Semuanya sudah kehendak Allah. Iya, memang semuanya sudah kehendak Allah ya. Jangan menyalahkan siapapun Iya. tentang perjalanan kita ataupun perjalanan Anda. Semuanya sudah ada tuntunannya, karena semuanya ada masanya. Iya, iya, iya. Semuanya ada masa zamannya, karena di zaman ini tidak akan sama bagaimana di zaman sebelumnya. Makanya dijelaskan di dalam Islam di mana ada masanya sebagai masa penutup. Itu akan menyempurnakan Islam, Allah Akbar. Amin ya Allah. mengembalikan Islam yang sesungguhnya. Iya. Tidak ada yang salah dengan manusianya. Semua sudah kehendak Allah. Ya, tidak terlepas dari takdir Allah ya. Karena semua ada masanya yang sudah dijelaskan.
Sesungguhnya sudah dijelaskan di awal munculnya Islam. Agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. dan akan ada sebagai penutupnya kembali, Iya. yang akan sama bagaimana di awalnya yang dibawakan. Tidak akan ada yang berbeda dengan masanya. Semuanya akan menjalani tahapan yang sama bagaimana yang di awal akan kembali. Ya, ya, ya. Allah Akbar. Mungkin, Jangan menyalahkan, iya, karena semua setiap manusia iya, siapapun dia ada tingkatan pemahamannya masing-masing. iya, iya. Walaupun dia ulama, siapapun dia ada tempat dan batas-batasannya. Apa yang ingin dia kaji ataupun apa yang dia pelajari, semuanya ada bidang dan tempatnya masing-masing. Iya. Makanya sudah dijelaskan, semuanya ada tempatnya. Ada wadahnya ya. Ada wadahnya Oh, masing-masing. iya. Tidak semua ulama mengetahui tentang ilmu ketuhanan. Bukan berarti dia tidak memahami tentang Islam. Hanya saja dia tidak mengkaji tentang ilmu itu. Oh, iya, iya. Makanya tidak ada yang salah dengan manusia. Apapun yang dia jalankan, semuanya sudah ada bagiannya masing-masing. Iya. Sudah takdirnya ya. Termasuk kita semuanya ditakdirkan bertemu di sini. Allahu Akbar. Makanya sudah dijelaskan, kalau jasadnya yang sakit, ada tempatnya Iya. untuk mengobati jasad. Kalau hatinya yang sakit, ada tempatnya. Sudah ada bagiannya masing-masing. Tidak akan, tidak ada, tidak akan menemukan apapun jika Anda ingin menanyakan tentang hati. Kalau Anda menanyakan, Iya, iya. Ya. Terima kasih. semuanya ada batasannya. Iya. Ya, saya paham. Ya, mungkin pengalaman saya dulu salah satu wasilah takdir saya bertemu apa yang saya cari mungkin itu, dan tidak menyalahkan siapapun sebenarnya ya seperti itu, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Iya. Mungkin di masanya, di saat itu saya sedang pencarian. Saat ini mungkin saat ini untuk penerapan hati. Terima kasih, alhamdulillah nasihatnya luar biasa. Semoga menjadi pembelajaran untuk semuanya, khususnya saya pribadi. Allahu Akbar. Ada pesan untuk kami terkait situasi saat ini, atau
Insya Allah, insya Allah. Jangan saling menyalahkan Iya, manusia lain, karena kita semua mempunyai jalan kita masing-masing. iya, Sudah ada bagiannya, tidak ada yang sama. iya. Perbaiki saja iman Islam. Insya Allah, insya Allah. Kan kamu usahakan. Jangan suka menyalahkan siapa. Iya. Allah Akbar ya. Ada lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Apa masih ada yang mau ditanyakan? Sudah, kayaknya sudah lebih dari cukup. Ini penjabaran Anda terkait alat komunikasi dan zaman di masa saat ini. Itu sudah kami dengar dari Anda dan tinggal menerapkan dalam hati kami harus bagaimana untuk melakukan ke depannya. Persiapan yang harus matang dan amalia yang ingin kami perbaiki lebih baik lagi. Iya, mohon maaf sebelumnya Iya, apa? kalau ada kata-kata saya Oh, iya. yang semuanya tidak bisa saya jelaskan. Saya juga minta maaf kalau saya tidak sopan dan saya tidak tahu yang hadir adalah Anda. Kami juga mempunyai adab Iya, di mana yang tidak bisa kami jelaskan. yang mulia. Makanya saya hanya memakai istilah-istilah saja. Iya, Cukup kalian pahami jika kalian mau memahaminya saja. iya, Saya tidak memaksakan untuk memahami apapun yang saya jelaskan. Dan apapun yang saya jelaskan, iya, semuanya tidak bisa menuju ke suatu titik, iya, karena itu adab kami. iya benar. Saya tidak sanggup menjelaskan apapun karena semuanya sudah ada bagiannya masing-masing. Iya, Saya takut disalahkan. iya, iya. Biarkan kami merenung dan mencerna. Semoga kami diberikan hidayah ataupun kepahaman yang baik untuk mempersiapkan sesuatu di masa yang akan datang. Silahkan dikaji dan dipahami. Iya, insya Allah akan kami paham. Terima kasih atas kehadiran Anda. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf sekali lagi jika saya tidak sopan dalam pembicaraan ataupun dalam konteks pertemuan saya dengan Anda. Saya mohon maaf sekali lagi. Mungkin itu saja. Mungkin silakan Anda menjalankan tugas. Sama-sama. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana masalah ini? Sudah. Sudah. Doa tebus tasbih. Air zam-zam. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dialognya sangat panjang. Dari panjang ini semoga semuanya dimaknai sendiri ya, disetel ulang lagi videonya. Saya tidak bisa memberikan kesimpulan terkait dialog ini karena siloka, peribahasa,
dan menyangkut ke masa-masa yang akan datang. Nah, ini sangat banyak sekali maknanya di dalamnya, karena memang ada hubungannya dengan zaman yang akan datang terkait komunikasi, alat komunikasi yang akan tidak berfungsi, ada lubang hitam besar di atas sana. Mungkin yang dulu pernah kita lakukan mediumisasi juga, lubang hitam yang ada di tata surya itu, magnet yang besar di sana menimbulkan komunikasi, alat komunikasi yang tidak berfungsi ataupun alat-alat apapun. Cuman intinya bukan komunikasi atau kehancuran, cuman persiapkan diri kita sebaik mungkin, persiapkan diri kita sebaik mungkin, intinya itu. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.